Pagi ya. Pagi ini agak panjang, 30 menit tapi segera selesai. Ada 3 babak ya. Babak pertama adalah tentang Hotman Paris, kedua adalah tentang perang yang dihadapi Prabowo, dan ketiga adalah babak penyelesaian perang. Ya. Kalau nggak mengerti ilmu perang ini, negara kita akan ambruk. Pertama ya, Hotman Paris itu membela Febri Ardiansyah. Dia itu seperti pada waktu Yesus disalibkan, ada orang yang menolong, memanggul salib sebentar. Hotman itu memanggul aibnya Febri sebentar, cuma setengah jam pada waktu dia dilaknat oleh wartawan. Bagaimana pandangan saya mengenai kondisi itu? Hotman itu menanggung beban aib ya, karena polisi itu nyerang Febri. Luar biasa, sampai sekarang itu penyelidikan kasus batubara itu masih dilanjutkan ya, dan tersangkanya makin banyak, dan polisi nggak bisa mundur. Nah, ketika Febri itu ditanya oleh Prabowo ya Febri tentu akan menceritakan siapa musuh-musuhnya ini. Dia itu sedang menghadapi mafia timah, ya, mafia judi online, mafia tanah, mafia PSN di Pantai Indah Kapuk. Satgas PKH itu 1 juta 4 juta hektar tanah itu dirampas negara oleh Febri. Ya dia akan ceritakan bahwa musuh-musuhnya itu adalah ya yang dihadapi oleh Satgas PKH. Sebagai aparat, dia tentu mendapatkan musuh-musuh itu. Dan tentu Pak Hotman ingin tahu kedudukan Febri ini uh, direstui oleh presiden atau tidak. Itu yang paling penting. Begitu dia tahu bahwa presiden itu merestui, mendukung Satgas PKH, dan tuntutan kepada mafia timah, judi online, dan mafia gas, mafia Muhammad Riza Khalid, dan semua musuh-musuhnya Febri itu adalah musuhnya Prabowo. Nah, kalau Prabowo nggak bisa menyampaikan dengan terus terang bahwa nenek kamu atau bapakmu atau kakekmu kurang ajar melawan Jaksa Agung, kan begitu kan nggak mungkin ya Prabowo mengatakan itu. Tapi kalau Hotman kan nggak ada remnya. Begitu dia tahu bahwa Prabowo dikerjain, Prabowo diserang oleh musuh-musuh negara lewat Febri yang ditumbal, ya dia akan mengatakan, nenek kau, kakekmu, tanyalah mbahmu. Karena dia emosi dalam ingin melindungi kepala negara. Sekali lagi ya, Hotman Paris ini menanggung salibnya Febri dan Prabowo. Sehingga dia sampai menggunakan kata-kata kotor, nyangkut-nyangkutin kakeknya orang. Gitu. Jadi, ya pertanyaannya adalah, apakah itu sesuai dengan hukum pengacaraan? Ya, dia itu kan penasihat hukum. Dia kan bukan mertuanya Prabowo. Jadi, apakah itu masih sesuai dengan kaidah hukum? Ya, kaidah hukum itu tunduk pada kaidah politik. Walaupun polisi itu bebas mentersangkakan koruptor, tapi kalau politik tidak merestui, itu salah. Salah kalau seandainya kehendak hukum itu tidak seiring dengan kehendak politik. Salah. Kenapa salah? Ya, ini babak 2 nih. Yang dihadapi Febri itu siapa sih? Yang dihadapi Febri itu adalah orang yang menggunakan kuasanya untuk meledakkan gudang amunisi di Madiun.
Dia yang menggunakan kekuatannya untuk meledakkan gudang amunisi di Bantar Gebang. Dia yang menggunakan kekuatannya untuk meledakkan pada waktu amunisi itu diangkut menuju Bandung. Dia yang menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan besi di rel MRT di depan Kejaksaan Agung. Dia yang menggunakan kekuatan untuk merobohkan jembatan penyeberangan orang di Pejaten. Dia mampu menggerakkan polisi untuk merazia Jaksa Agung Muda. Dia mampu menggerakkan Densus untuk mengitari gedung Kejaksaan Agung. Dia yang menggunakan kekuatan dan mampu mengebom gedung Kejaksaan Agung. Itu yang dihadapi oleh Hotman, Febri, dan Prabowo. Loh, kenapa Pak kok bisa gila begitu? Ini perang bukan antara lokal Pak ya, bukan antara Tanah Abang ya. Kamu pro Ahok atau pro Tanah Abang ya. Ini perang antara negara. Negara Indonesia dengan negara Tiongkok. Sekarang itu semua smelter-smelter nikel Tiongkok diusir oleh Republik. Loh, itu salah siapa? Ya repot lah ya, kita nggak bisa menyalahkan Jokowi. Tapi anginnya berubah. Waktu Jokowi mengundang mereka investasi smelter nikel memang ya lancar. Ya sekarang kan ganti presiden dan ternyata presidennya berubah arah gitu loh. Dan mereka yang presiden baru ini nggak mau ada smelter nikel. Karena merasa bahwa kedaulatan rakyat Indonesia itu diinjak-injak karena ada lapangan kerja, lapangan terbang khusus di dalam smelter nikel. Tentu presiden juga keberatan gitu loh. Ya antara Jokowi dengan Prabowo kan sedikit banyak ada bedanya gitu loh. Ya bedanya itu Tiongkok diusir 18 perusahaan smelter nikel itu diusir dari Indonesia. Dan mereka itu check out, bawa nggak cuma koper, tapi 1.000 kontainer. Semua alat-alat untuk berat, ringan, lapangan terbang semua dibubarkan, ditutup, dan mereka marah. Tiongkok kecewa dan menggunakan proksi-proksi mereka melawan pemerintah. Iya Pak, tapi Hotman Paris itu dilaknat anaknya juga. Karena anaknya itu kecewa karena angpau pernikahan itu dimakan oleh Hotman Paris. Bagaimana pendapat mengenai kelakuan Hotman Paris yang makan angpau anaknya? Anak-anak itu adalah dirinya sendiri. Ya. Dia yang dilahirkan oleh spermanya Hotman Paris. Dia adalah benihnya dari Hotman Paris. Anaknya itu ya Hotman Paris muda, Hotman Paris junior. Hotman Paris nggak bisa melawan anak-anaknya. Dia akan kalah, Hotman Paris akan mati, anaknya masih hidup. Kecuali kalau anaknya dibunuh, seperti ponakan yang mati itu. Tapi kan nggak mungkin anaknya Hotman mau dibunuh. Kan nggak mungkin. Seperti kamu membunuh tanganmu sendiri gitu loh. Ini Franz, ini Fritz ya. Dua-duanya adalah tangan kanan dan tangan kiri Hotman Paris. Kalau dibunuh kan buntung sendiri. Hotman itu segera tua, sebentar lagi pikun. Kita lanjut pada babak 3 ya. Babak 3 ini. Presiden, kenapa presiden ini kejepit ya? Kejepitnya bagaimana? Dia dipaksa untuk mengusir smelter nikel Cina. Cina marah, Cina pakai ganjel MRT, JPO dirobohkan, gudang amunisi daerah di Madiun diledakkan. Sebentar lagi akan ada sinkhole, lubang yang seperti kejadian di Pasar Minggu.
akan ada beberapa kejadian kecelakaan yang menimpa di Republik kita karena serangan dari Tiongkok. Karena ini menyangkut perang, maka Republik kita ini seperti diperkosa 7 kali. Maaf ya, saya jangan dilaknat seperti Hotman Paris ya. Ini guru, saya adalah pendidik ya. Saya menggunakan kata diperkosa. Itu untuk menggambarkan lebih halus daripada kamu, negaramu diserbu oleh Tiongkok. Berapa kali kita diperkosa oleh Tiongkok? 7 kali. Ya, satu, itu gara-gara utang gelap Cina yang dilakukan oleh Jokowi, kita ketiban pemerkosaan 7 kali. Satu adalah mafia nikel itu, grup Adaro, Saratoga, Merdeka Cooper, Tower Bersama, itu dijatuhkan pada bulan Mei tahun 2023. Bulan Agustus, Menteri Luhut dipaksa untuk istirahat 7 bulan di Singapura. Itu pemerkosaan Republik yang kedua. Yang ketiga, ya, kita melakukan razia judi online 4 kali. Ya. Berapa dana yang dirampas itu tiap kali razia itu 300 triliun. Pengelola judi online itu sampai tobat nasuha. Dan nggak cukup itu. Mafia nikel itu dihapuskan, dirampas hartanya 271 triliun. Sampai pasrah bongkroan. Dan nggak cuma itu. Saham Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BCA turun 50%. Selain juga saham Adaro, Merdeka Cooper, Tower Bersama, Saratoga yang turun 70%. Terjadinya perkosaan ini, ya, maaf ya, saya menggunakan kalimat kasar, perkosaan itu lebih halus daripada serangan atau bom atau perang yang dilakukan pihak luar karena utang gelap Cina. Maka saat Prabowo itu ingin taat atau turut pada tatanan hierarki internasional, maka Prabowo mulai menata hukum. Menurut Dewan Pakar Apindo, ya, kalau di dalam satu negara itu ada 3 hal yang penting, ya, itu rumah, kedua perut, makanan, ketiga itu hukum. Kalau mau dikurangi, oke lah, orang nggak punya rumah ya, itu juga udah bambung ya, udah jadi gembel kamu. Tapi kalau misalnya nggak punya satu lagi, apa yang bisa dikorbankan? Ternyata terakhir itu bukan perut, artinya hukum itu adalah yang tidak bisa dinegosiasikan. Artinya hukum itu yang terakhir. Sebab kalau kamu nggak makan, kamu masih bisa mikir ya, cari-cari jalannya. Tapi kalau hukum itu rusak, maka kamu terjadi kerusuhan. Ini videonya. Pak Renal, kalau kita bicara hukum, saya teringat Pak Joni Lumintang. Oh, ya beliau kan populer, pernah Panglima Kostrat. Panglima Kostrat dan yang Deputi Kasat, ya, yang waktu singkat itu, Pak. Jujur saya nak baca buku Sun Tzu, Pak Joni yang cerita bahwa Sun Tzu dalam buku itu menceritakan ada 3 hal yang rakyat kalau itu ada rakyat tidak berontak, Pak. Hukum, pangan, perut kenyang, dan rumah, Pak. Orang akan bilang rumah aja lah. Sepanjang makan dan hukum ada, dia nak berontak. Pertanyaan berikut, kalau hanya tinggal 1, mau kurangi yang mana? Umumnya mengatakan tetap pertahankan perut. Sun Tzu bilang salah, hukum yang dipertahankan. Karena kalau hukum ada, semua akan ada. Nah, yang sangat sedih kita di sini sekarang ini, yang dipertontonkan ini seakan-akan justru hukum ini yang menjadi tidak jelas, Pak. Tidak konsisten. Dan masyarakat merasa kurang adil. Pegangan kita apa sekarang kan? Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 kalau tidak salah, pemerintah wajib
menyiapkan lapangan kerja yang wajar, Pak. Kalau itu harus dilaksanakan, artinya kuncinya trust, hukum, Pak. Oh, kembali ke Sun Tzu Kembali tadi. ke situ, Pak. Oleh karena itu, maka pada saat Prabowo bersama Safri, Samsudin, dan Febri Ardiansyah itu menegakkan hukum, menyikat oligarki-oligarki yang menjadi proksinya Tiongkok, termasuk tadi judi online, mafia timah, mafia nikel, mafia batubara, mafia sawit, yang orang-orangnya adalah lingkungannya Prabowo. Mereka adalah konglomerat temannya Prabowo. Waktu Prabowo miskin, yang nolong juga mereka. Sehingga yang dilawan Prabowo ini adalah keluarganya sendiri. Konglomerat-konglomerat itu, Cina itu pemeliharanya adalah Soeharto. Maka kita harus hati-hati. Ya. Tentu kita nggak bisa menyalahkan anak-anaknya Hotman Paris. Ya. Tapi anak-anaknya itu harus sadar bahwa nggak mungkin kebun nyusu gudel, nggak mungkin anak itu akan menyusui Hotman Paris. Nggak mungkin. Lah anaknya itu sekolah yang bayar Hotman kok. Jadi mereka harus paham bahwa salib yang dipanggul oleh Hotman, di mana dia dilaknat oleh se-Indonesia, karena dia melindungi koruptor Febri Ardiansyah, adalah demi perang antara kekuatan Tiongkok dan Indonesia.